Hari ini partai-partai, semua partai nyolong dari APBD, nyolong dari APBN, nyolong dari BUMN, nilainya setahun 75 triliun. Kagak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci, kalau saya sebutin pada kaget nanti. Ya, kita benerin dulu sistemnya. Sistemnya itu sistem yang kompetitif. Yang kedua, ya kan, partai politik harus dibiayain oleh negara dengan syarat pembiayaan oleh negara itu hanya boleh dilakukan jika partai-partai mengubah ADART-nya. Misalnya kalau Maulana jadi pengen ketua umum PDIP, boleh dan bisa, tidak usah jadi cucu mantunya Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Madani dari Dadapan sini saja. Permisi Prof, saya mau tanya Prof. Tadi kan Prof sangat yakin nih 2024 bakal ada pemimpin yang bisa mengubah Indonesia. Tapi Prof masih belum menyebut kriterianya Prof. Ini kan yang gembor-gembor ini kan 3 Prof ya, tapi itu kan dari partai, mungkin dari Prof sendiri seperti apa gitu loh buat masyarakatnya. Dan lagi saya ingin pencerahannya Prof, ini banyak polemik tentang pertanian ini, masalah pupuk Prof. Buat perindustrian pupuk sendiri itu yang mengatur subsidinya itu ke masyarakat, mengatur subsidi ke masyarakat itu langsung dari pusat apa di setiap daerah itu sendiri gitu? Karena setiap daerah itu berbeda-beda Prof permasalahannya. Mungkin Prof punya pandangan yang bisa diterima oleh saya pribadi dan masyarakat di Bondowoso ini. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, seperti saya katakan, saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya, bukan ditentukan hanya 2, hanya 3. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0% sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat banyak pilihan, ya kan? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf, kagak bisa. Yang satu prestasinya gubernur yang bikin daerahnya semakin miskin, tapi populer karena dia pangeran TikTok. Modalnya cuma pencitraan doang, masuk gorong-gorong, belajar dari gurunya. Yang beginian kita mau pilih jadi pemimpin. Mohon maaf, Indonesia bukannya maju, mundur. Yang lain saya nggak usah ngomongin lah, saya kan kenal 3-3-nya, ya kan? Jadi kita benahi dulu sistemnya, sehingga anak muda yang baik, pemimpin yang baik bisa jadi anggota DPR, bisa jadi gubernur, wali kota. Mereka akan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk cukong dan bandar. Untuk itu partai politik nanti dibiayai oleh negara, seperti di Eropa begitu, di Inggris, Jerman,
di Saudi Arabia, di Australia, partai politik dibiayain oleh negara, bukan cukong. Hitungan saya cukup setahun 30 triliun. Hari ini partai-partai, semua partai, nyolong dari APBD, nyolong dari APBN, nyolong dari BUMN, nilainya setahun 75 triliun. Kagak ada partai yang bebas dari ini. Jangan sok suci kalau saya sebutin pada kaget nanti. Ya, kita benerin dulu sistemnya. Sistemnya itu sistem yang kompetitif. Yang kedua, ya kan, partai politik harus dibiayain oleh negara dengan syarat pembiayaan oleh negara itu hanya boleh dilakukan jika partai-partai mengubah ADART-nya. Misalnya kalau Maulana jadi pengen ketua umum PDIP, boleh dan bisa, tidak usah jadi cucu mantunya Soekarno. Kalau tadi siapa itu, Ustadz Abdullah kepengen jadi kedua partai SBY, partai apa namanya? Demokrat, boleh, kagak usah jadi anak mantunya SBY. Semua anggota berhak. Jadi harus ada demokratisasi di dalam partai, baru lu boleh teriak demokrasi nasional. Ini lu teriak bolak-balik demokrasi nasional, partai lu urus kayak perusahaan pribadi. Nggak bisa kalau negara membiayai. Dengan konsekuensi, kalau uang negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi, misalnya Ustadz beli rumah, kawin lagi, ya diadili. Di Amerika Presiden Trump hanya pakai 4 miliar uang dana kampanye dia untuk nyogok selingkuhannya supaya tutup mulut. Dia adili, bakal bisa masuk penjara, hanya 4 miliar. Di Indonesia korupsi ini udah paling gila, 49 triliun skandal keuangan paling besar di dunia. Kok bisa pejabatnya Sri Mulyani belum diperiksa? Teman mak saya Mahfud cuma nyanyi-nyanyi doang. Lu tuh Menko, lu bisa nindak kok, bisa minta KPK, Jaksa Agung periksa yang namanya Sri Mulyani. Kagak punya nyali temen gua Mahfud, dari dulu ya begitu doang. Ini kan teman kita, openg kita lah, ya kan? Nah, jadi kita ubah dulu ini sehingga yang terbaik dari anak-anak muda kita bisa jadi gubernur, wali kota. Nanti akan setia sama negara, programnya akan betul-betul pro rakyat, bukan pro cukong, bukan pro oligarki seperti Jokowi gitu. Yang kedua, anak muda banyak yang mimpi nih di sini, saya pikir juga ada Kiai mau jadi anggota DPR. Kiai tanya dulu, panggil yang mau jadi anggota DPR. Kiai, kamu udah punya uang 10 miliar belum? Mertua kamu mau biayain kamu nggak? Kalau nggak usah mimpi, karena KPU-nya aja disogok buat menangin siapa, masa nggak ngerti? Jadi kalau cuma punya duit 100 juta minta sumbangan kiri kanan, berhenti dah. Kita beresin dulu sistemnya, jangan punya mimpi aneh-aneh ya. Jadi Maulana demikian ya, ini bisa dibenahin kok. Sistem demokrasi negara kapitalis kompetitif dan amanah, maksudnya ada hukum. Kamu pakai uang buat pribadi masuk penjara. Sehingga pemimpin di negara demokrasi itu banyak yang bagus-bagus, wali kota sampai presiden. Sistem komunis kita nggak suka, tapi seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif.
Memang yang boleh ikut hanya anggota Partai Komunis. Kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya sistem pemilihan pemimpin yang amanah dan kompetitif. Makanya Pancasila nggak jalan-jalan. Pancasila, NKRI hanya jadi dagangan doang. NKRI sampai mati. Habis itu jual pasir ke Singapura. Tanah kita bolong, pulaunya nanti keropos. Itu ngakunya NKRI. NKRI dalam Pancasila hanya dijadiin barang dagangan, hanya dijadikan slogan. Itu yang harus kita ubah, harus belajar. Iya kan? Ini waktunya. Kenapa saya katakan waktunya? Kalau adik-adik kan punya handphone semua ya? Nggak boleh di sini. Oh, nggak boleh. Nah, tapi kalau bapak-bapak misalnya punya handphone, udah error melulu, salah melulu. Pilihannya kan cuma dua, total reset kalau masih bisa, atau ganti handphone Pak Kiai. Jokowi ini handphone yang udah rusak. Kita mesti ganti handphone secepatnya, baru komunikasi benar. Ya, ini masih mimpi aja gua dukung capres ini. Padahal kalian cuman tim hore-hore doang, berantem pula lagi antar kita. Kacau, dia sih ketawa-ketawa abis itu. Jadi demikian Maulana, saya percaya anak-anak muda Indonesia, adik-adik bisa ubah Indonesia. Terima kasih.